Ya, kembali lagi dalam Public Expose Bank Mega. Setelah sebelumnya kita telah melihat tren positif dari kinerja Bank Mega di tahun 2020 yang membukukan pertumbuhan laba hingga 50,2%. Selanjutnya kita akan melihat seperti apa kondisi rasio keuangan perusahaan serta proyeksi Bank Mega di tahun 2021 ini. Kembali kita akan mendengarkan paparan dari Pak Kos Tamantaib. Pak Kos, silakan. Terima kasih Alin. Berikut saya akan menjelaskan mengenai rasio keuangan Bank Mega. Pertumbuhan profit Bank Mega yang tinggi akan menambah modal dan CAR Bank Mega. CAR atau Capital Adequacy Ratio Bank Mega meningkat dari 23,68% menjadi 31,04% di Desember 2020. Rasio CAR yang semakin tinggi ini menunjukkan semakin besarnya kecukupan modal Bank Mega. Rasio CAR Bank Mega jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan rasio CAR perbankan sebesar 23,75%. LDR atau Loan to Deposit Ratio Bank Mega mengalami penurunan dari 69,67% menjadi 60,04% di Desember 2020. Hal ini menunjukkan semakin besarnya cadangan likuiditas yang dimiliki oleh Bank Mega. Penurunan rasio LDR Bank Mega ini seiring dengan penurunan rasio LDR perbankan yang turun menjadi 82,24%. Rasio BOPO atau rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional Bank Mega mengalami penurunan dari 74,1% menjadi 65,94% di Desember 2020. Semakin rendahnya BOPO Bank Mega menunjukkan semakin efisiennya Bank Mega dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Rasio BOPO Bank Mega yang turun menjadi 65,94% ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan rasio BOPO perbankan yang malah naik menjadi 86,55%. Laba Bank Mega yang meningkat akan tercermin pada rasio ROA dan ROE. ROA atau Return on Asset Bank Mega meningkat dari 2,9% menjadi 3,64% di Desember 2020. Semakin tingginya ROA Bank Mega menunjukkan kemampuan Bank Mega untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi dalam mengelola asetnya. Rasio ROA Bank Mega yang naik menjadi 3,64% ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan rasio ROA perbankan yang malah turun menjadi 1,59%. Seiring dengan meningkatnya ROA, ROE atau Return on Equity Bank Mega juga meningkat dari 14,85% menjadi 19,42% di Desember 2020. Semakin tingginya ROE Bank Mega menunjukkan kemampuan Bank Mega menghasilkan laba yang lebih tinggi lagi untuk pemegang saham. Rasio NPL atau Non-Performing Loan Bank Mega turun dari 2,46% menjadi 1,39% di Desember 2020. Semakin rendahnya NPL Bank Mega menunjukkan kemampuan Bank Mega dalam menjaga kualitas kreditnya. Rasio NPL Bank Mega jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan rasio NPL perbankan sebesar 3,06% di tahun 2020. Demikian performa Bank Mega tahun 2020. Untuk tahun 2021, Bank Mega telah memproyeksikan
pertumbuhan kinerjanya menjadi sebagai berikut. Profit after tax tumbuh menjadi 3,5 triliun rupiah. Aset tumbuh menjadi 117 triliun. Kredit pihak ketiga tumbuh menjadi 51,51 triliun. Dana pihak ketiga tumbuh menjadi 84 triliun. Sedangkan rasio keuangan di tahun 2021 diproyeksikan sebagai berikut. CAR sebesar 27,5%, LDR sebesar 60,5%, BOPO sebesar 60,3%, ROA sebesar 3,9%, ROE sebesar 21,3%, sedangkan NPL sebesar 2%. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan perilaku masyarakat yang menjadi semakin online dan semakin digital, maka Bank Mega juga melakukan otomasi proses dan transformasi digital. Beberapa transformasi digital yang dilakukan Bank Mega adalah sebagai berikut. Aplikasi M-Smile atau Mega Smart Mobile, yaitu aplikasi mobile untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi finansialnya. Hanya dengan menggunakan perangkat handphone dimanapun nasabah tersebut berada. Aplikasi ini dilengkapi dengan akses login biometrik dan fitur voice command. Serta tersedia beberapa layanan lainnya seperti transaksi QRIS, transaksi tunai tanpa kartu, fitur beli dan bayar, fitur kirim uang dan split bill, digital onboarding, combined statement, billing statement, reward point, pengaturan limit, info promo, dan lain-lain sebagainya. Chatbot Mila atau Mega Intelligent Assistant adalah layanan digital berbasis teknologi artificial intelligence dengan memanfaatkan robot dan chatting platform. Chatbot Mila akan memudahkan nasabah untuk melakukan akses informasi dimanapun nasabah berada melalui platform chatting WhatsApp. Melalui chatbot Mila, nasabah bisa mendapatkan informasi produk, promo, lokasi ATM dan cabang, dan informasi finansial kartu kredit seperti tagihan, limit, pembayaran terakhir, dan Mega Point. Memo atau Mega Employee Mobile, yaitu mobile apps internal untuk pegawai Bank Mega yang dilengkapi dengan beberapa fitur seperti menu manajerial seperti memo dinas, disposisi, sosialisasi, menu personal seperti slip gaji, SPT pajak, absensi, cuti atau izin, SKI, jobdesk, e-learning, promosi, rotasi mutasi, dan QYI. Kemudian menu benefit pegawai seperti asuransi dan santunan. Demikian presentasi saya mengenai kinerja Bank Mega tahun 2020 dan proyeksi tahun 2021 dalam rangka Public Expose Bank Mega. Sekian dan terima kasih. Ya, komprehensif sekali Pak Kostaman. Terima kasih untuk paparannya dan usai jeda kami akan kembali untuk mengetahui lagi lebih dalam terkait dengan outlook perbankan 2021 serta apa saja strategi Bank Mega untuk menghadapi tahun ini. Tetaplah bersama kami dalam Public Expose Bank Mega. Kami akan kembali. 2020 adalah tahun yang penuh tantangan. Pandemi COVID-19 telah meluluhlantakkan sendi-sendi ekonomi dan menuntun Indonesia masuk ke dalam jurang resesi. Di kuartal 4 2020, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terkontraksi minus 2,19%.
Sehingga secara tahunan, pertumbuhan ekonomi tanah air tercatat minus 2,07% dan membuat Indonesia masih belum mampu melepaskan diri dari resesi. Di tengah kondisi yang berat itu, Bank Mega ternyata justru masih menunjukkan kinerja yang di atas rata-rata dan bahkan gemilang. Bank Mega mampu mencatatkan kenaikan laba bersih hingga 50,2% menjadi 3 triliun rupiah dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 2 triliun rupiah. Hingga kuartal 4 tahun 2020, total aset Bank Mega tumbuh 11,31% secara tahunan ke level 112 triliun rupiah. Tak hanya dari sisi aset, per kuartal 4 tahun 2020, Bank Mega juga masih mencatatkan penyaluran kredit yang cukup tinggi, yakni sekitar 48 triliun rupiah. Kepercayaan masyarakat terhadap Bank Mega juga tidak luntur meski pandemi menghantui industri keuangan. Hal itu terlihat dari dana pihak ketiga atau DPK Bank Mega yang naik 8,79% secara tahunan menjadi 79,18 triliun rupiah. Di sisi lain, daya tahan Bank Mega dalam menghadapi krisis juga ditunjukkan dengan terus bertumbuhnya Capital Adequacy Ratio atau CAR menjadi sebesar 31,04%, jauh di atas industri perbankan di kisaran 23,75%. Sementara baiknya kinerja Bank Mega tahun 2020 ditunjukkan dengan return on asset pada kuartal 4 tahun 2020 yang sebesar 3,64%. Pada kuartal keempat 2020, rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO Bank Mega juga hanya sebesar 65,94%. Artinya, Bank Mega mampu menjalankan operasionalnya dengan sangat efisien. Kinerja cemerlang tahun 2020 membuat Bank Mega semakin optimistis dalam mengarungi tahun 2021. Terpaan pandemi tidak menyurutkan optimisme Bank Mega untuk mewujudkan visinya menjadi bank kebanggaan bangsa.